Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang legal standing. Legal standing di sini adalah pihak yang bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau pihak itu ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi pihak yang dapat mengajukan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi. Legal standing mencakup syarat formal sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang dan syarat material. Apa syarat materialnya? Adanya kerugian hak atau adanya kerugian kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Ada syarat formal atau syarat formil, kemudian ada syarat material. Syarat formalnya nanti akan kita ketahui setelah slide berikut ini dan harus memenuhi syarat material, adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional. Seorang pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya undang-undang. Siapa pemohon itu? Bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Sebenarnya yang diatur di dalam undang-undang. Jadi perseorangan, kesatuan masyarakat atau kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian bisa badan hukum publik atau privat dan juga lembaga negara. Nah, ini legal standing untuk mengajukan pengujian undang-undang bisa perorangan, bisa kesatuan masyarakat hukum adat, bisa badan hukum publik ataupun privat maupun lembaga negara. Mari kita satu persatu membahas untuk masing-masing pihak yang dapat mengajukan perkaranya di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah perorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud perorangan di sini juga termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya ada 5 orang mempunyai kepentingan yang sama, hak konstitusionalnya dilanggar dengan ditetapkannya undang-undang. Ini bisa mengajukan legal standing, mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, ini sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan yang bersama sebagai satu community atau society, sebagai satu komunitas. Sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan untuk kepentingan mencapai tujuan. Atau perkataan lain, masyarakat hukum adat itu sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat harus dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu. Kemudian mengenai badan hukum publik maupun privat. Nah, badan hukum ini adalah organisasi yang berisi sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Dan dengan tujuan tersebut, untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama melalui hak dan kewajiban mereka secara pribadi untuk hal-hal tertentu diserahkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan. Badan hukum publik ya bisa juga berupa badan hukum
privat. Ini macam-macam badan hukum. Nah, untuk badan hukum publik, di sini organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum publik, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Tapi kebadanan hukum ini pada prinsipnya berlaku juga hukum perdata, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian badan hukum privat di sini adalah organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum perdata. Nah, ini sudah kita bisa bedakan ya. Untuk badan hukum publik itu organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum publik ya, sementara untuk hukum privat itu badan hukum organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum perdata. Nah, di sini menurut Jimli Asidiki merinci 4 macam badan hukum ya. 1 yang mewakili kepentingan badan hukum, di mana mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik, misalkan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata, seperti halnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Kemudian badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik seperti yayasan. Nah, ini menjalankan aktivitas di bidang hukum publik, tetapi mewakili kepentingan perdata bagi pendirinya. Kemudian yang keempat adalah badan hukum perdata pendirinya dan menjalankan aktivitas di hukum perdata. Contohnya adalah koperasi. Kemudian mengenai lembaga negara yang mempunyai legal standing yang bisa menjadi pemohon adalah lawan kata dari lembaga swasta atau lembaga masyarakat. Disebut juga organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization. Nah, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat adalah lembaga negara. Lembaga negara juga mempunyai istilah lain, yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, ini bervariasi cara pembentukannya, apakah itu dengan undang-undang dasar, apakah berdasarkan undang-undang, atau mungkin berdasarkan keputusan presiden. Ada 4 tingkatan kelembagaan. Yang pertama, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar. Contohnya apa? Ya, presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan lain sebagainya itu dibentuk oleh undang-undang dasar. Kemudian ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini dibentuk oleh undang-undang. Kemudian lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini biasanya lembaga ini mendapatkan kewenangannya murni bersumber dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian yang keempat, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Ya. Ini atas inisiatif menteri sesuai dengan beban tanggung jawab menteri tersebut. Demikian tentang legal standing. Jadi ada 4 ya yang bisa menjadi pemohon pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ada perseorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian badan hukum publik maupun privat, dan terakhir adalah lembaga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.